Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Bapak harap kabar kalian selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Oke, bertemu kembali dengan Pak Roni di sini di pelajaran 3 pelajaran PJOK, yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dalam permainan tradisional. Oke, anak-anak. Apakah kalian pernah melihat atau memainkan permainan tradisional? Contohnya seperti lompat tali, engklek, rangkuk alu, gobak sodor, dan pati lele. Dan masih banyak sekali permainan tradisional seperti petak umpet, egrang, dan lain-lain. Tentu kalian sudah pernah memainkan salah satu atau bahkan semua permainan yang ada di sini. Nah, tanpa kita sadari, di dalam permainan-permainan tradisional ini terdapat gerak-gerak olahraga atau gerak-gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Oke. Ciri-ciri permainan tradisional adalah yang pertama, murah atau mudah dibuat. Kita tahu sendiri seluruh atau semua permainan tradisional tidak membutuhkan peralatan yang mahal. Bahkan kita bisa membuatnya. Jadi semakin kita sering bermain dengan permainan tradisional akan membuat kita lebih kreatif lagi. Yang kedua, biasanya dimainkan bersama-sama atau berkelompok. Coba bandingkan dengan ketika kalian bermain gadget. Kalian akan bermain sendiri, tidak butuh teman yang lain. Berbeda ketika kalian bermain petak umpet, gobak sodor, bentengan. Kalian akan bermain dengan satu tim, bermain kelompok. Tentu akan lebih menyenangkan daripada bermain sendiri. Dan akan membuat badan jauh lebih sehat. Alat permainannya terbuat dari bahan alam, tidak membutuhkan bahan-bahan yang terbuat dari bahan sintetis, elektronik, dan lain-lain. Kita hanya butuh permainan yang terbuat dari alam, sudah disediakan semuanya. Kita tinggal memanfaatkannya saja. Selanjutnya, di dalam pelajaran kali ini, variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lompat, lari, dan lempar dalam permainan tradisional, kita akan membagi menjadi variasi dan kombinasi gerak dasar lari, lompat, dan mengayun. Yang kedua adalah variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat. Yang ketiga adalah variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lempar, dan lompat. Variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan mengayun ini sendiri akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah variasi gerak dasar lari dengan kombinasi gerak dasar lempar. Yang kedua, variasi gerak dasar lempar dengan kombinasi gerak dasar mengayun. Dan di materi yang kedua, variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat juga dibagi menjadi dua, yaitu variasi gerak dasar jalan dengan kombinasi gerak dan lari, variasi gerak dasar lari dengan kombinasi gerak dasar lompat, dan yang terakhir, materi yang terakhir, variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lempar lompat itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, variasi gerak dasar jalan dan gerak dasar lari dengan kombinasi gerak melempar.
variasi gerak dasar jalan dan gerak dasar lari dengan kombinasi gerak melompat. Nah, dalam video kali ini, Bapak akan lebih menerangkan di materi yang pertama ini, yaitu variasi dan kombinasi gerak lari, lompat, dan mengayun, lokomotor dan lokomotor. Jadi nanti dalam video ini ada dua sub materi, ya. Oke. Ya, kita langsung ke materi inti kita kali ini, yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar lari, lompat, dan mengayun. Nah, anak-anak, pernahkah kalian bermain lompat tali? Seperti ini gambarnya, ya. Jadi ada dua orang anak yang bertugas memegang tali dan satu orang anak yang bertugas untuk melompati tali tersebut. Bagaimana cara melakukannya? Ya, di sini ada variasi gerak dasar lari dengan kombinasi gerak dasar lompat. Yang pertama, siapkan tali karet sebagai alat untuk bermain. Jadi di sini cukup dari karet saja alatnya, karet gelang ya, yang kita urai, kita runce jadi satu ya, nanti akan menjadi panjang. Selanjutnya adalah pilih dua orang temanmu sebagai pemegang tali. Yang ketiga, mintalah kedua temanmu tadi itu untuk mengayun tali ke atas dan ke bawah. Nah, seperti kita lihat di gambar ini, ya. Keempat, berdirilah dengan posisi berlari, atur jarakmu dengan tali sekitar 5 meter. Kelima, lakukan lari cepat atau lambat menuju ayunan tali yang sudah diayunkan oleh teman kamu. Lompatlah sesuai ayunan tali. Yang terakhir, lakukan permainan lompat tali tersebut berulang kali sampai kamu mahir. Ya. Jika sudah mahir, bisa kamu variasikan gerak lari tersebut, cepat atau lambat sesuai kebutuhan kamu. Oke, anak-anak. Selanjutnya adalah variasi gerak dasar lompat dan kombinasi gerak dasar mengayun. Karena ini ada gerak dasar mengayun, berarti kita cukup menyiapkan tali dengan panjang yang pas. Kira-kira panjang tali jika dilipat berjarak dari bahu sampai ujung kaki. Peganglah tali pada kedua ujungnya. Jadi perbedaan dari materi yang tadi, ini kalian pegang sendiri talinya, seperti yang ada di gambar seperti ini. Ya. Yang ketiga, berdirilah tegak, posisikan tali di belakang badan. Usahakan tali menempel punggung kaki. Yang keempat, ayunkan tali ke depan badan secara perlahan. Kelima, lakukan lompatan ketika tali akan menyentuh kaki. Keenam, pertahankan irama antara ayunan dan lompatan. Nah, yang terakhir, jika sudah terampil, kamu dapat mengayunkan tali dengan cepat. Jadi, dalam permainan seperti ini, lompat tali yang dilakukan satu orang ini, ya, kalian bisa melakukan sesuai dengan kebutuhan kalian. Jika kalian kurang mahir, bisa dengan perlahan-lahan dulu, ya. Lakukan berulang-ulang sampai kalian benar-benar mahir. Kalian bisa menambah kecepatan ayunan tali ini jika kalian sudah benar-benar mahir. Oke, anak-anak, demikian video kali ini. Pesan Bapak adalah, kita boleh bermain permainan modern, tapi ingat, jangan sampai lupa bahwa kita juga punya permainan tradisional. Kita harus melestarikannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.